Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Jadi kami sekarang ini akan membahas bagaimana cara untuk mencegah penyakit busuk batang pada tanaman, cacar daun atau busuk daun dan busuk buah ya. Jadi bagaimana cara untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit yang sudah terkena pada tanaman tersebut. Nah, ini adalah ilmu yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga sangat bermanfaat bagi para petani yang lain ya. Jadi saya sudah menyediakan contoh, ini adalah sebuah contoh saja fungisida Sangrimanzim. Bahan aktif mancozeb 60% dan carbinanzim 20%. Dan yang kedua adalah fungisida amistartop ya. Ini adalah sebuah contoh. Ini juga double bahan aktifnya ya. Nah, apakah kedua fungisida ini mampu untuk mencegah penyakit jamur tersebut? Menurut saya pribadi belum tentu ya. Nah, bagaimana cara untuk mencegah penyakit jamur itu menular kepada tanaman yang lain atau menyembuhkan tanaman yang sudah terkena jamur busuk batang, busuk daun, dan busuk buah tersebut pada tanaman tertentu ya. Nah, apakah caranya kita langsung mencampur fungisida tersebut dengan cara satu aplikasi saja? Nah, cara itu sangatlah keliru menurut saya pribadi. Biasanya saya menyediakan 3 fungisida ya, yang kandungannya atau bahan aktifnya itu berbeda. Nah, ini saya cuma punya 2 bahan aktif, jadi anggap saja saya mempunyai 3 produk fungisida ya. Nah, biasanya saya menggunakan 3 produk fungisida untuk mencegah dari jamur busuk batang atau jamur busuk buah dan busuk daun pada musim hujan. Nah, intinya bagaimana sih caranya agar tanaman kita sehat atau bebas dari gangguan jamur pada waktu musim hujan? Nah, caranya sebagai berikut ya. Saya hanya memberikan sebuah cara sekilas saja, tidak bisa mempraktekkan, jadi sangat susah untuk memvideokannya. Jadi saya hanya bisa memberikan ilmunya saja kepada kalian yang melihat video yang ini ya, untuk mengatasi atau mencegah jamur pada tanaman tersebut. Yang pertama adalah pencegahan ya. Semisal kita mempunyai tanaman tomat atau tanaman cabai. Nah, setelah 3 hari penanaman, maka yang pertama kita semisal menggunakan produk Sangrimanzim ya. Nah, maka 3 hari selanjutnya jangan menggunakan Sangrimanzim lagi, maka kita beralih pada bahan aktif yang lain. Nah, contohnya semisal kita beralih pada fungisida amistartop. Nah, setelah 3 hari lagi sesudah menggunakan fungisida amistartop, maka kita menggunakan fungisida yang lain. Nah, contohnya fungisida detan atau fungisida, pokoknya yang bahan aktifnya yang enggak sama. Kalau detan itu kayaknya bahan aktifnya mancozeb, jadi sama dengan Sangrimanzim. Yang beda adalah carbinanzimnya, jadi harus membeli produk lain seperti contohnya bahan aktif tembaga, contohnya adalah Nordok. Nah, setelah menggunakan
nordok yang ketiga, maka 3 hari lagi balik lagi kepada fungisida sangrimanzim. Itu adalah untuk mencegah dari jamur atau bakteri pada tanaman ya, pada musim hujan. Nah, yang kedua, cara untuk menyembuhkan tanaman yang sudah terkena jamur. Contohnya terkena busuk batang. Biasanya pada musim hujan sering terkena busuk batang pada tanaman cabai atau busuk buah. Nah, cara yang kedua untuk menyembuhkannya adalah, maka kita tidak menggunakan cara yang pertama. Maka cara yang kedua adalah kita menaikkan dosis tersebut dan merutinkan penyemprotan fungisida tersebut dengan cara rolling seperti yang pertama, tapi waktunya yang berbeda dan dosis tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Hari ini menggunakan bahan aktif mancozeb dan carbimazim dari sangrimanzim ini. Ini adalah sebuah contoh saja. Nah, besoknya kita langsung menggunakan fungisida bahan aktif yang berbeda, seperti contohnya fungisida amistartop. Nah, terus hari ketiga kita menggunakan fungisida yang lain, bahan aktifnya juga berbeda, contohnya seperti itu ya. Nah, kita harus bisa mengenali penyakit pada tanaman ya. Semisal kita melihat pada tanaman terkena cacar daun atau busuk daun dan busuk batang, maka kita harus mencari fungisida untuk cacar daun dan busuk batang agar tepat sasaran. Nah, cara itu menurut saya sangatlah efektif untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit jamur atau bakteri pada tanaman tersebut. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mengikuti video kami selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.